Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Shadaqallah wa shadaqa rasuluh. Alhamdulillah wa syukrulillah. Alhamdulillah kita dapat berkumpul kembali pada kajian kita yang rutin kita selenggarakan setiap hari Jumat, setiap 2 pekan sekali. Alhamdulillah pada sore hari ini, pada hari yang sangat penuh barokah ini, kita dapat kehadiran Al-Ustadz Muhammad Nidauddin. Matur sangat, jazakallah khair atas kehadirannya Ustadz, sehingga dapat memberikan kajian kepada kami, kajian kepada Nakes Surabaya Mengaji ini, dan semoga ilmu yang diberikan oleh Ustadz dapat kita terapkan di kehidupan kita sehari-hari, dan kita semakin dekat pada Allah, semakin mencintai Rasulullah Muhammad SAW, dan dapat melahirkan generasi yang robbani, insyaallah, amin. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang sangat kita harapkan syafaatnya di akhirat kelak. Kita mulai kajian sore hari ini dengan membaca Ummul Quran, sehingga semoga dengan dibacanya Ummul Quran dapat bertambah keberkahan kajian kita sore hari ini. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Selanjutnya kami serahkan waktu dan pertemuan Zoom kepada Al-Ustadz Muhammad Nidauddin, LC MTHI, untuk memberikan kajian dengan tema melahirkan generasi robbani. Tafadhol Ustadz. Baik, jazakallah khair, Dr. Agung. Masya Allah, tabarakallah, senang sekali bisa bertemu dengan para jamaah, para dokter, para tenaga kesehatan yang mudah-mudahan semuanya mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan keberkahan, dan insya Allah diberikan oleh Allah kebahagiaan dunia dan akhirat. Uhayyukum bitahiyatil islamiyah, tahiyatu ahlul jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlu sidqi wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka al-ikhlas wa sidqa fil qawli wal a'mal. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al huzna idza syi'ta sahla muyassara. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, di Sayyidul Ayyam, di hari Jumat yang penuh berkah, dan ada sebuah hadis yang menyatakan bahwasanya waktu diijabah doa salah satunya adalah ketika sore di hari Jumat. Maka mari kita panjatkan doa-doa yang terbaik bagi kita, bagi keluarga kita, dan juga bangsa kita, sehingga Allah Ta'ala senantiasa memberikan keberkahan, memberikan rahmatnya dan kasih sayangnya kepada kita semuanya, insya Allah, khususnya yang hadir pada majelis yang penuh berkah ini. Salawat dan salam mari kita panjatkan kepada Rasul akhir zaman yang kita nantikan syafaatnya. Kita di sini tidak hanya mengaku-ngaku sebagai umatnya Nabi, tapi kita ingin diakui oleh Rasulullah SAW sebagai umatnya, sehingga betul-betul kita berhak mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah, yaitu Nabi besar Muhammad SAW, dengan membaca salawat Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad.
Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang pertama saya ucapkan jazakumullah khairan katsiran kepada para nakes Surabaya Mengaji, karena ini merupakan sebuah kegiatan yang sangat luar biasa, kegiatan yang insya Allah penuh dengan keberkahan dan juga penuh dengan ilmu, dan tentunya kepada para inisiator, kepada para pengurus, saya ucapkan barakallahu fikum, mudah-mudahan istiqomah selalu, dan insya Allah acara ini, program ini bisa terus istiqomah, karena memang inilah yang kita inginkan. Kita ingin senantiasa menambah ilmu, menambah iman, dan insya Allah kalau ilmu dan iman itu bertambah, maka derajat kita ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala, insya Allah. Baik, judul kita pada sore hari ini adalah melahirkan generasi Rabbani. Tapi sebelumnya, mari kita memupuk semangat ya, karena masya Allah talabul ilmi ya, mengaji ya, apalagi namanya nakes Surabaya Mengaji, ini merupakan sebuah kegiatan yang mendapatkan banyak manfaat, bahkan ikan pun turut mendoakan, masya Allah. Dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud, Rasulullah SAW bersabda, "Man salaka tariqan," barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, ya, yaltamisu fi ilman, sahalallahu lahu bi tariqan ilal jannah, maka Allah akan memudahkan baginya di antara jalan menuju surga. Fa innal malaika la tadau ajnihatuha ridwan li talibil ilm, maka tidak hanya dimudahkan di jalan menuju surganya Allah, para malaikat, makhluk yang sangat suci, makhluk yang tidak pernah berbuat dosa, itu sampai hormat, meletakkan sayapnya, menghormati, memuliakan bagi orang-orang yang senang menuntut ilmu. Dan Masya Allah, tidak hanya para malaikat, bahkan penduduk langit dan bumi, sampai ikan yang berada di dalam air, itu memintakan ampunan kepada orang-orang yang senantiasa istiqomah dalam mengaji. Maka insya Allah, faidah atau manfaat yang luar biasa ini dimudahkan jalan menuju surga. Mudah-mudahan kita juga termasuk hamba-hamba yang dimuliakan oleh malaikatnya Allah dan dimintai ampunan dari seluruh penduduk langit dan bumi, sehingga insya Allah selesai dari kajian ini, dosa-dosa kita pun diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Maka kalau sangat banyak sekali manfaat talabul ilmi, tentu kita akan merasa rugi kalau kita tidak semangat untuk bisa belajar. Kemudian, Masya Allah, balasan bagi hamba yang bersusah payah dalam mencari ilmu. Saya yakin sore hari itu merupakan waktu yang sangat enak untuk istirahat. Ya, apalagi para dokter selesai bekerja, ya, dari pagi sampai sore capek, pasti sorenya ingin istirahat. Tapi panjenengan, Masya Allah, masih meluangkan waktu, masih bersusah payah untuk tetap mencari ilmu, maka Allah Ta'ala memberikan sebuah kemuliaan dalam surat Al-Mujadilah. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilmu darajat. Allah Ta'ala, yarfa'illahu alladhina amanu, akan meninggikan orang-orang yang beriman, dan walladzina utul ilma, dan orang-orang yang mencari ilmu. Jadi derajat itu tidak hanya bagi orang yang beriman, tapi syarat yang kedua, orang yang beriman dan juga senang mengaji. Maka Masya Allah, di surat Al-Mujadilah ayat 11 ini ya, memberikan sebuah kemanfaatan, kemuliaan. Ya, kita saat ini senantiasa istiqomah dalam keimanan, plus kita juga senang istiqomah dalam mencari ilmu, maka ini insya Allah balasan susah payah kita dalam mencari ilmu. Mudah-mudahan derajat kita ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Baik, surat cinta darinya, ingin dicintai Allah. Tentu kita semuanya ingin dicintai Allah, ya. Karena dibenci manusia sebanyak apapun tidak bisa dibandingkan dengan cintanya Allah. Kalau manusia itu benci sama kita, tapi kita dicintai Allah,
maka itu lebih utama. Karena kita meminta cintanya Allah. Dan sadarkah kita, Al-Quran itu surat cinta dari Allah untuk kita. Maka Allah terlebih dahulu memberikan surat cintanya berupa Al-Quran. Masalahnya, kita sudahkah membuka surat cintanya? Sudahkah kita berusaha memahami surat cintanya? Sudahkah kita membalas surat cinta Allah dengan mengamalkan setiap ayat-ayat yang isinya cinta kepada kita? Maka tentunya majelis ilmu sore hari ini termasuk bagaimana cara kita membalas surat cintanya Allah dengan mentadabburi ayat-ayatnya, dengan mengamalkan ayat-ayatnya, dan tentunya mudah-mudahan karena kita dekat dengan Al-Quran, sebagaimana janji Rasulullah SAW, Yaqra'ul Qur'ana, fa'innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah, pelajarilah, amalkan, pahamilah Quran, karena nanti yang datang menyelamatkan kita, itu adalah Al-Quran. Masya Allah, tabarakallah. Baik jamaah yang berterima Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita membahas tentang Rabbani, ya, Rabbani ini adalah sebuah kata di dalam Al-Quran, ya, yang kalau kita lihat dalam keseluruhan Al-Quran itu ada 3 ayat, ya. Ada 3 ayat yang Allah Ta'ala cantumkan kata-kata Rabbani, ya. Namun yang lebih pas dan lebih sesuai dengan makna generasi Rabbani ada di dalam surat Ali Imran, ya. Bukan Al-Imran tapi Ali Imran. Kenapa? Karena Ali ini artinya keluarga, ya. Jadi Masya Allah kita betul-betul diberikan oleh Allah contoh keluarga yang benar. Kalau kita ingin jadi keluarga yang baik, lihat contoh keluarga yang benar dalam Al-Quran. Maka Allah Ta'ala memuliakan keluarga Imran. Kenapa? Karena Imran itu adalah ayahnya Bunda Maryam. Karena Imran itu bukan nabi, tapi dia mendapatkan kemuliaan. Mengapa? Karena berhasil mendidik Maryam, kemudian Maryam melahirkan Isa. Masya Allah. Dan di dalam surat Ali Imran ayat 79, Allah Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana li basharin an yu'tiyahu Allahul kitaba wal hukma wan nubuwwata thumma yaqula lin-nasi kunu ibadan li min dunillahi walakin كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. Tidak mungkin bagi seseorang yang telah diberi kitab oleh Allah, serta diberikan hikmah dan kenabian, kemudian dia berkata kepada manusia, Kunu ibadalli, jadilah kalian penyembahku. Bukan min dunillah, bukan menjadi penyembahnya Allah. Walakin kunu, tetapi katakanlah, Rabbaniyin, jadilah kalian penyembah-penyembah atau pengabdi-pengabdi Allah. Bima kuntum tu'allimunal kitab, disebabkan karena kalian telah mengajarkan Alkitab, wa bima kuntum tadrusun, dan disebabkan kalian telah mempelajarinya. Surat Ali Imran ayat 79. Apa sebab turunnya ayat ini? Di dalam tafsir Al-Wasit, ini tafsir karya Syekh Said At-Tantawi dan Syekh Al-Azhar, Allah yarham, ya. Alhamdulillah kami masih bertemu dengan beliau. Kami talaki di setiap hari Jumat seperti ini. Setelah Jumatan kami ngaji tafsir. Dan tafsir ini dikarang oleh beliau. Masya Allah, dan Alhamdulillah tesis kami di S2 juga membahas tentang tafsir Al-Wasit ini. Dan di dalam tafsir Al-Wasit ini, Syekh Said Tantawi menjelaskan sebab diturunkan ayat ini. Yaitu ketika Rasulullah SAW berkumpul dengan para rahib Yahudi, kemudian pendeta Nasrani, untuk mengajak mereka menyembah Allah. Kemudian setelah seorang pendeta berkata sambil menuduh kepada Nabi Muhammad SAW,
Wahai Muhammad, apakah engkau akan menyuruh kami untuk menyembahmu sebagaimana kaum Nasrani menyembah Isa putra Maryam? Ya. Jadi mereka menisbatkan ya agama Nasrani ini adalah agama yang menyembah Isa. Apakah Nabi Muhammad juga menyuruh orang-orang kafir Quraisy atau Mekah atau kaum manusia itu menyembah Nabi Muhammad? Ya, ini adalah tuduhan yang sangat hina, tuduhan yang sangat tidak berdasar, sehingga kemudian Allah Ta'ala memberikan langsung jawabannya. Yaitu apa? Kunu rabbaniyin. Jadilah kalian hamba-hamba Allah. Bima kuntum tu'alimun al-kitab. Karena kalian sudah mengajarkan kitab. Para pendeta diberikan kitab Taurat. Para rahib Yahudi diberikan kitab Taurat untuk Yahudi dan Injil untuk Nasrani. Tapi yang terjadi, mereka malah menuduh Nabi yang tidak-tidak. Maka ini jawaban, dan ini adalah sebuah perintah juga bagi kita sebagai umatnya. Jadilah kita sebagai Rabbaniyin, generasi Rabbani. Maka berawal dari ayat ini, kita harus melaksanakan perintahnya Allah. Karena kita cinta sama Allah. Maka kalau kita membuktikan cinta, ya, kalau kita sudah cinta, maka apapun yang diminta pasti akan dilaksanakan. Ya, suami kita, istri kita, karena sayangnya meminta kita melakukan sesuatu, karena cinta kita melakukan. Maka begitu pula ini perintahnya Allah, karena kita cinta sama Allah, maka kita pun melakukan perintahnya Allah, menjadi generasi Rabbani. Makna Rabbani dalam tafsir Al-Jalalain, ya, bukan tafsir jalan lain, adalah Al-Jalalain ya, jangan salah ya. Kenapa kok namanya Jalalain? Berasal dari dua ulama yang juga meninggal di Mesir. Alhamdulillah kami berkesempatan untuk bisa ziarah kepada dua ulama ini. Yang pertama gurunya yang bernama Jalaluddin Al-Mahalli. Beliau menulis tafsir dari juz 1 sampai 10. Kemudian beliau meninggal, diteruskan oleh muridnya. Ini bentuk bagaimana murid itu ta'zim kepada gurunya dan meneruskan perjuangan gurunya. Maka Imam Jalaluddin As-Suyuti, ya, sama-sama Jalalnya, meneruskan sampai selesai. Maka disebut sebagai tafsir Jalalain yang dikarang oleh dua Jalal. Jalaluddin Al-Mahalli gurunya dan Jalaluddin As-Suyuti adalah muridnya. Alhamdulillah kedua-duanya dimakamkan di Mesir. Kemudian mengatakan ulama amilina mansubina ila Rabb. Jadi Rabbani itu merupakan nisbat, ya. Maka ada namanya Syekh Yasin Al-Faddani. Nah, Al-Faddani karena berasal dari Padang, ya. Kemudian ada juga Al-Makki dari Mekah. Maka Rabbani itu adalah ulama, seorang yang alim, ahli ilmu, dan dia ilmunya diamalkan. Kenapa? Karena syaratnya harus dua. Dia punya ilmu dan mengamalkan ilmu. Karena banyak orang yang punya ilmu, tapi untuk dirinya sendiri. Tapi Rabbani itu, dia punya ilmu, dia mengamalkan ilmunya dan mengajarkan ilmunya. Dan yang paling penting, ilmunya ini membawa dia dekat dengan Rabb-nya. Maka Rabbani itu adalah orang yang dekat dengan Rabb-nya. Masya Allah. Apapun profesi kita, ya, kalau kita mengamalkan ilmu, kemudian kita dekat dengan Rabb kita, maka kita sudah disebut sebagai Rabbani. Tapi sepintar apapun orang itu, tapi dia jauh daripada Rabb-nya, jauh dari Allah, maka dia tidak bisa dikatakan Rabbani. Maka syarat Rabbani berilmu, mengamalkan ilmunya, dan dekat dengan Rabb-nya. Karena memang hakikat orang yang berilmu itu innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Sungguhnya orang-orang yang berilmu itu orang yang paling takut dengan Allah. Kalau kemudian dengan ilmu kita malah tambah sombong, kita malah tidak takut sama Allah, malah kita nantang ya adabnya Allah. Ya, sebagaimana Fir'aun itu nantang, ya, sebagaimana umat-umat Nabi terdahulu, bahkan sekarang ini orang yang mengaku profesor, dia menantang, gitu ya. Sehingga dia tidak mengakui eksistensi Tuhan, banyak ateis, ya. Maka dia tidak bisa dikatakan Rabbani.
Yang kedua dalam tafsir Al-Wasit, al-insan alladhi akhlasallaha ta'ala fi ibadatihi, yaitu yang pertama manusia menjaga keikhlasan dalam ibadah kepada Allah. Wa raqabahu fi kulli aqwalihi wa af'alihi, dan kemudian merasa diawasi Allah di setiap perkataan dan perbuatan. Masya Allah. Jadi yang pertama, senantiasa ikhlas. Apa tujuan kita hadir di majelis ini? Tentu ikhlas. Apa tujuan kita bekerja? Tentu ikhlas karena Allah, mengharap ridhonya Allah. Dan merasa diawasi Allah. Maka kita itu sebetulnya punya CCTV, Bapak dan Ibu. Ya. Ada CCTV di kanan dan kiri kita. Sebagaimana Allah Ta'ala firmankan, ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atidun. Tidaklah seseorang manusia itu berkata-kata kecuali ada raqibun. Raqib itu sebetulnya bukan nama malaikat. Raqib itu adalah kerjanya malaikat. Malaikat yang mengawasi. Kemudian atidun, malaikat yang mencatat. Masya Allah. Maka kalau jenengan sekarang nyatat ilmu, itu sebetulnya kita sekarang juga dicatat sama malaikat. Kita sedang direkam. Kalau Zoom ini direkam, kemudian nanti ditayangkan, kita pun saat ini sedang direkam malaikat, dan nanti ditayangkan pada yaumil hisab. Maka tentu kita ingin ketika ditayangkan itu yang baik-baik saja. Dicatat catatan yang baik-baik saja. Kemudian Rabbani itu adalah wattaqahu haqqa taqwa, dan dia bertakwa dengan takwa yang maksimal. Ya, jadi takwanya itu harus takwa yang serius. Karena ada orang yang takwanya itu takwa yang biasa-biasa saja. Takwa yang tidak maksimal. Ya. Kemudian wajama'a bainal ilmi an-nafi' wal 'amalu bihi, mengumpulkan antara ilmu yang bermanfaat dan dia beramal sesuai dengan ilmunya. Masya Allah. Sekarang banyak orang yang melakukan tanpa ilmu. Orang yang beramal tanpa ilmu. Ya. Maka kalau orang yang beramal tanpa ilmu, yang terjadi adalah kerusakan, kesesatan. Ya. Tentunya Dokter Agung menjadi dokter karena sudah punya ilmunya, seperti itu. Dan saya berbicara karena sudah belajar. Nah, maka inilah yang harus kita lakukan. Kita beramal, kita bekerja itu harus dengan ilmu. Dan yang paling luar biasa, orang Rabbani itu wa qadha hayatuhu fi ta'limin nas wa irsyaduhum ila ma yanfa'uhum, mendedikasikan hidupnya untuk mengajar manusia yang pertama. Kemudian membimbing kepada kehidupan yang penuh manfaat. Masya Allah. Ya. Jadi orang yang Rabbani, pertama dia senantiasa ikhlas. Yang kedua dia senantiasa diawasi sama Allah. Dia senantiasa bertakwa. Dia senang belajar, senang haus dengan ilmu. Kemudian dia mengamalkan ilmunya. Dan dia senantiasa memanfaatkan waktunya untuk mengamalkan ilmu dan membimbing manusia kepada kehidupan yang penuh manfaat. Selanjutnya, menurut Imam Ali, Rabbani adalah generasi yang memberikan santapan rohani. Masya Allah. Mengapa? Karena sekarang ini, karena BBM itu naik gitu ya. Ya, BBM itu kan memang namanya saja BBM. Ada yang tahu apa arti BBM? BBM itu kenapa kok dia sering naik? Karena namanya itu bolak-balik munda, gitu ya. BBM, bolak-balik munda. Ya memang akan naik terus seperti itu, Masya Allah ya. Nah, ketika BBM naik, maka makanan pun naik seperti itu. Nah, makanan bagi manusia itu tidak cukup makanan jasmani saja. Orang yang kenyang itu belum tentu hatinya tenang. Ya, sekali lagi. Orang yang tenang belum tentu hatinya tenang. Ya. Maka supaya dia tenang, ya dia harus supaya dia bahagia, maka dia harus kenyang dan tenang, gitu ya. Nah, ketenangan itulah santapan rohani. Dari mana santapan rohani? Ya dari ibadah, dari ruhiyah, dari ilmu. Masya Allah. Minggu lalu saya bertemu dengan Ustadz Salman Al-Jogjawi. Ya, kami dipertemukan dalam sebuah kajian hijrah dan ukhwah. Ustadz Salman Al-Jogjawi itu nama lainnya dari Sakti Sheila on Seven. Ya, jadi
Mas Sakti ini hijrah, Masya Allah, kemudian beliau luar biasa belajar ilmu, kemudian ikut jamaah dan sebagainya. Beliau mengatakan, tidak semua orang yang senang itu tenang. Tidak semua orang yang senang itu tenang. Ya. Banyak orang yang mungkin senang karena popularitas, terkenal, senang karena banyak duit, tapi belum tentu tenang. Tapi orang yang tenang itu pasti senang. Nah, yang kita cari itu apa? Ketenangan. Ya. Karena tenang itu akan memberikan kesenangan. Ya. Nah, bagaimana salah satu ketenangan? Ya dengan kita ruhiyah ini dipenuhi. Ya, kita cukupi makanan ruhiyah. Ya. Maka dengan ilmu, dengan kajian, dengan baca Quran. Masya Allah. Dan yang memberikan santapan rohani itu adalah generasi Rabbani. Jadi mengenyangkan manusia dengan rohiyahnya itu adalah para generasi Rabbani. Mereka mengenyangkan dengan ilmunya, mereka mengenyangkan dengan pendidikannya, mereka mengenyangkan dengan nasihat-nasihat rohiyahnya. Dan selanjutnya, menurut Ibnu Abbas dan Ibnu Zubair, Rabbaniyun adalah orang yang berilmu dan mengajarkan ilmunya. Ya, maka di dalam Al-Quran dikatakan khairukum man ta'allama al-Qur'ana, di dalam hadis sahih, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian, ya, karena perkataan ini disampaikan Rasulullah kepada para sahabat. Ada dua hadis yang menyatakan sebaik-baik, ya. Yang pertama khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia umum, ya. Manusia yang umum itu yang paling baik siapa? Yang paling banyak manfaatnya. Nah, ini masih umum. Maka orang non-muslim pun bisa jadi baik ketika dia banyak manfaatnya. Tapi, ya, sebaik-baik manusia atau sebaik-baik muslim, karena Rasulullah mengatakan ini kepada para sahabat, ya, dan para sahabat itu adalah manusia yang paling terbaik. Bahkan Rasulullah mengatakan, khairul qarni tsumma yaluna sebaik-baik peradaban itu adalah peradabanku atau zamanku. Nah, Rasul mengatakan khairukum kepada para sahabat, sebaik-baik sahabat atau sebaik-baik muslim adalah man ta'allama al-Quran, yang senang belajar Quran, yang masih tetap istiqomah belajar Quran, dan yang kedua wa'allamahu, dan juga mengajarkan Al-Quran. Maka di sini Rabbani adalah senang atau haus dengan ilmu, dan dia juga senang mengajarkan ilmunya. Masya Allah, bedanya ilmu dengan harta. Harta, kalau kita berikan, akan berkurang. Betul? Uang, kalau kita berikan, akan berkurang. Tapi ilmu, kalau kita berikan, akan nambah. Ya. Karena kita memberikan ilmu, maka kita baca. Nambah ilmu itu. Ya. Seperti saya buat slide ini, saya nambah ilmu. Padahal saya sedang berikan, karena saya baca. Ya, buka buku lagi, buka kitab lagi. Masya Allah. Maka bedanya ilmu, kalau kita berikan, akan bertambah. Tapi uang kalau kita berikan akan berkurang, kecuali uang yang diinfakkan. Baik. Selanjutnya, kita mengetahui ciri daripada generasi Rabbani. Baik, generasi Rabbani yang pertama cirinya adalah yang senang dan haus dengan ilmu. Maka Masya Allah, sekarang kita ini berada di majelis ini, ya, kita tentunya senang dan haus dengan ilmu. Karena kalau kita tidak haus dengan ilmu, ya kita nggak mungkin ikut hadir. Ya. Tapi karena kita ingin dapat ilmu, kita hadir. Maka kita alhamdulillah sudah dapat 1 poin. Ya, ciri generasi Rabbani yang senang dan haus dengan ilmu. Yang kedua, generasi yang mengajarkan sesuatu atas dasar ilmu. Mengerjakan sesuatu atas dasar ilmu. Dia sholat. Tahu ilmunya, dia mengerjakan sholat, faham bacaan sholatnya. Kenapa? Karena banyak orang yang sholat, ya, tapi dia tidak ingat, ya, dia sholat tapi dia tidak ingat, karena harusnya sholat itu ingat, sebagaimana firman Allah Taala, ya, wa aqimis sholata li dzikri, dan dirikanlah sholat untuk ingat kepadaku. Maka banyak orang yang sholat tapi yang nggak ingat sama Allah. Yang diingat hanya dunia. Kenapa? Karena belum punya ilmunya. Belum paham bacaannya. Ya.
Kenapa sih kita ini belum bisa khusyuk, belum nikmat? Karena bacaan sholat pun kita nggak tahu artinya apa. Nah, maka penting kita memahami bacaan sholat, punya ilmunya. Kemudian apa yang lainnya pekerjaan itu harus ada dasar ilmunya, sehingga benar. Yang ketiga, generasi yang mendedikasikan hidupnya untuk mengamalkan setiap ilmu yang dimilikinya. Masya Allah. Sekecil apapun, ya, sekecil apapun, kalau kita punya ilmu bagi, ya, sekecil apapun kalau kita punya sedikit kelebihan ilmu dibagi. Maka orang yang dermawan itu tidak hanya berbagi harta, tapi berbagi ilmu. Ya. Dan masya Allah, ya, ilmu yang dibagikan itu setara dengan uang yang diinfakkan. Ya. Karena dalam hadis dikatakan, idza mata ibnu Adam, ketika seorang anak Adam itu mati, maka terputus sudah amalnya. Sudah nggak bisa lagi mengalir amalnya, karena sudah mati. Kecuali 3 hal yang bisa terus mengalir pahalanya. Yang pertama, sedekah jariyah, sedekah harta. Yang kedua, au ilmun yuntafa'u bi, ilmu yang bermanfaat. Maka kalau seandainya uang kita terbatas tidak bisa sedekah, maka kita harus punya ilmu yang tak terbatas. Maka ilmu yang sedikit dibagikan. Apalagi sekarang ada YouTube, ya, ada medsos, ya, yang pasti akan terus-menerus dilihat orang, ya, meskipun orang yang meninggal, ya, terus-menerus ketika kajiannya didengarkan, ilmu yang di-share itu didengarkan, tips-tips kesehatan misalnya bisa didengarkan, tetap mengalir pahalanya, Masya Allah. Yang keempat, generasi yang membawa perbaikan kepada kehidupan yang lebih baik dan lebih benar. Di Indonesia banyak orang yang pintar, tapi jarang atau sedikit orang yang benar. Tidak semua orang yang pintar itu benar. Ya. Mungkin dia pangkatnya adalah jenderal, gitu ya. Dia untuk menjadi seorang jenderal pintar, tapi belum tentu benar dalam hidupnya. Maka yang Islam inginkan, ya, pintar dan benar. Karena kalau orang yang pintar dan benar, ilmunya manfaat. Tapi kalau dia pintar tapi tidak benar, maka ilmunya akan merusak. Oleh karena itu, ya, kita harus menjadi agent of change, gitu ya, menjadi generasi yang membawa perbaikan untuk kehidupan yang lebih baik dan lebih benar lagi. Yang kelima, generasi Rabbani adalah generasi yang senang menebarkan manfaat. Masya Allah. Kalau kita dibandingkan dengan, mohon maaf ya, sapi atau kambing. Sapi itu semua anggota tubuhnya itu bermanfaat. Ya, nggak ada yang tidak manfaat. Ya, kulitnya manfaat. Ya, bahkan tulangnya manfaat. Dagingnya apalagi. Kotorannya manfaat. Masya Allah. Maka kita ini sebagai manusia yang sudah Allah angkat derajat kita, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, ya. Apa manfaat kita? Apa manfaat yang sudah kita berikan kepada dunia ini, kepada manusia, kepada hidup ini, ya. Maka terus kita mikir, saya sudah bermanfaat apa? Apa yang sudah saya berikan? Manfaat apa yang sudah saya sampaikan? Sehingga itu akan menjadi ciri generasi yang Rabbani. Dan yang terakhir, karena dinisbatkan kepada Rabb, ya, maka generasi yang Rabbani itu generasi yang taat, nurut, ya, dan dekat dengan Rabb-nya. Masya Allah. Kemarin dihebohkan dengan namanya pesulap merah, gitu ya. Kemudian membongkar praktek-praktek dukun, ya. Dan memang ini fakta, bangsa kita, ya, justru orang yang pinter. Kan namanya orang pinter, gitu ya. Siapa sih orang pinter itu? Orang pinter itu dukun, gitu ya. Jadi kalau kita bilang kemana? Ke orang pinter. Nah, siapa? Dukun. Nah, ini sudah salah ini. Nah, padahal orang pinter itu bukan dukun. Karena dukun itu dia justru membodohi, ya, membodohi umat, membodohi manusia. Ya, ternyata dibongkar ada trik-trik sulap, ya.
Jadi dukun itu bisa sulap, ya, Masya Allah. Maka kenapa itu terjadi? Orang itu kemudian dia justru mendatangi orang pintar dalam tanda kutip, percaya sama dukun, tidak kembali kepada Allah. Ya. Kalau kita kiaskan, ya, HP itu kalau rusak itu nggak mungkin dibawa ke servis mobil. HP kalau rusak dibawa kemana? Ke tukang HP. Maka kalau jiwa kita ini rusak, salah kita bawa ke dukun. Seperti kita bawa HP ke servis mobil atau ke bengkel. Kalau kita ada masalah, ya kembalinya kepada yang membuat manusia, yang menciptakan manusia, yang paling paham manusia. Siapa? Allah Ta'ala, pencipta kita. Maka orang yang dekat sama Allah itu nggak pernah dia ada masalah. Kenapa? Karena dia melibatkan Allah dalam kehidupannya. Orang yang tidak melibatkan Allah dalam kehidupan, dia menjadikan masalahnya masalah pribadi. Orang yang tidak melibatkan Allah dalam hidupnya, ketika dia punya masalah, maka masalahnya menjadi masalah pribadinya. Tapi kalau dia melibatkan Allah dalam kehidupannya, masalahnya, kondisi kehidupannya, atau persoalan hidupnya juga akan menjadi masalahnya Allah. Juga akan menjadi urusannya Allah. Masya Allah. Maka sudahkah urusan kita, masalah kita sandarkan juga kepada Allah, agar Allah bantu kita, agar juga menjadi masalahnya Allah. Ringan kalau kita sudah dibantu sama Allah, ditolong sama Allah. Bahkan Bismillah, ya, itu Masya Allah ba yang punya arti. Tidak hanya ba yang bermakna dengan, tapi ba dalam Bismillah itu ba'ul ma'iyah. Dalam ilmu balaghah, ya, ba dalam Bismillah itu ba'ul ma'iyah yang menunjukkan ma'iyah itu kebersamaan. Maka ketika kita membacakan Bismillahirrahmanirrahim, sebetulnya kita sedang membersamakan atau kita sedang menghadirkan Allah. Kita sedang dibersamai sama Allah. Maka kata Rasul, kullu amalin dzibarin la yubda'u bil basmalah fawa aqta. Segala urusan, ya, ketika tidak diawali dengan basmalah maka terputus dari Allah. Maka tidak ada Allah di dalamnya. Tapi segala urusan kemudian kita baca basmalah, maka kita sedang menghadirkan Allah. Kita sedang menyambungkan kepada Allah. Maka generasi Rabbani, generasi yang nurut, taat, dan dekat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Bagaimana melahirkan generasi Rabbani? Sebagaimana judul kita. Yang pertama adalah menyamakan visi Rabbani kepada pasangan. Jadi kalau yang belum menikah, maka carilah pasangan yang kira-kira nanti sevisi, gitu ya. Carinya di mana? Ya carinya di pengajian seperti ini. Kalau sudah punya pasangan, ya maka ajak pasangan kita untuk ikut kajian. Ya. Supaya apa? Supaya sama frekuensinya. Ya. Karena kadang kalau antar pasangan itu tidak sama frekuensinya, ya nanti nggak nyambung gitu ya. Kita ingin membuat keluarga kita Rabbani, tapi pasangan kita beda. Gitu ya. Pasangan kita pengen anak kita itu mondok ya di pesantren. Tapi pasangan kita, wah, kalau anak di pesantren itu nanti kerjanya nggak akan bisa hebat, nggak akan bisa bagus. Jadi mikirnya duniawi, ya. Maka visinya ini harus disamakan. Ya. Kita ingin melahirkan anak-anak yang Rabbani, dan visi Rabbani itu harus sama. Seperti itu. Yang kedua, menghiasi rumah tangga dengan ilmu, dengan amal, dan juga dengan ibadah. Maka rumah tangga kalau senang ngaji, Halo, ambil. Ya. Jadi rumah tangga yang hobinya itu nonton itu beda dengan rumah tangga yang hobinya ngaji, gitu ya. Karena apalagi kemarin ya Mas Ustadz Salman Al-Jogjawi Mas Sakti itu mengatakan, ya ini fakta ya, musisi yang lagu-lagunya itu sedih, maka pribadinya sedih.
Gitu. Sampai ada dia itu laku ya, dia nanti pengen meninggal dalam kondisi kesedihan. Terwujudkan itu. Ya. Maka hidup kita itu adalah apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, apa yang kita ucapkan, itu akan menjadi hidup kita. Tapi kalau di rumah tangga itu dihiasi dengan ilmu, kita ngaji bareng setiap maghrib, setiap subuh, gitu ya, baca Quran, kemudian mentadaburi. Kalau masih kurang, datangkan ustadz ya untuk mengajari. Ya, karena kadang kita tidak bisa menasihati istri, butuh orang ketiga seperti itu. Ya, boleh. Supaya apa? Supaya rumah tangga kita ini penuh dengan ilmu. Kemudian ada amal-amal apa yang harus dilakukan dalam rumah tangga ini, gitu ya. Zikir, ya zikir makturat pagi dan sore, itu minimal amalan pelindung, ya, pelindung rumah tangga, pelindung rumah itu ya. Kemudian punya celengan, ya celengan infak di rumah, ya itu sebagai amal gitu ya. Jadi amalnya nggak harus nunggu ke masjid, di rumah pun kita bisa beramal. Celengan infak itu kalau sudah banyak kita salurkan ya. Kemudian menghiasi dengan ibadah ya. Gimana kalau kita di rumah itu bisa sholat tahajud berjamaah ya. Bisa kita baca Quran bersama. Kita bisa sholat duha bersama ya. Masya Allah, maka rumah tangga yang seperti ini rumah tangga yang robbani, karena di dalamnya ada ilmu, di dalamnya ada amal, dan juga ada ibadah. Dan yang ketiga adalah merancang masa depan anak sejak setelah menikah dan dalam kandungan ya. Jadi Masya Allah, ketika kita sudah menikah, kemudian sudah menyamakan visi, maka kita harus merancang anak kita ini nanti jadi apa. Ya, anak kita nanti ini pendidikannya bagaimana. Ya, masa depannya anak kita ini bagaimana. Itu harus punya rancangan sejak awal. Ya, karena anak itu ibarat kertas putih yang kita tulis. Ya, kalau kita nulisnya salah, jadi salah. Ya, maka para sahabat ya, dan juga para ulama itu ya, sejak mereka nikah, mereka sudah punya rancangan masa depan anaknya. Sultan Al-Fatih, Masya Allah. Bernama Sultan Mehmed, Sultan Muhammad. Ya. Muhammad yang ke-7 kalau tidak salah. Saya Alhamdulillah pernah ke Istana Topkapi. Itu istana yang dibangun oleh Sultan Muhammad. Ya. Karena beliau tidak mau menghancurkan Hagia Sophia. Beliau mendirikan di sampingnya Istana Topkapi di Istanbul gitu ya. Dan kemudian orang tuanya itu ya sudah membuat sebuah impian ya. Wahai Muhammad ya, nanti kamu bisa menaklukkan Istanbul atau Konstantinopel ya. Maka itu dimotivasi, dirancang ya, dicarikan guru, dicarikan sekolah. Akhirnya di usia 21 tahun ya, Sultan Muhammad menjadi Al-Fatih yang bisa menaklukkan. Ya, Masya Allah. Dan ini rancangan sejak dalam kandungan. Ada juga keluarga Tabarok yang anak-anaknya itu penghafal Quran. Ketika dalam kandungan, ya, Madam Rasya, ibunya, itu senantiasa menghafal Quran. Ya. Maka kalau orang hamil, kemudian dia menghafal Quran, nggak asing atau nggak heran nanti anaknya jadi penghafal Quran. Tapi kalau ketika hamil, ya nonton drakor, ya nanti anaknya juga akan suka nonton film. Itu ya. Nah, maka ketika hamil ini apa yang kita lakukan, itu berpengaruh dalam kandungan. Mungkin para dokter ya, yang obgyn itu paham sekali ya, gimana rangsangan dalam kandungan itu ternyata punya dampak yang luar biasa, ya Masya Allah. Nah, kemudian yang keempat, mendidik anak dalam lingkungan dan sekolah yang islami. Jadi ini harus match ini, lingkungan, sekolah, dan rumah satu hal ya. Karena apa? Karena sekolah itu tidak bisa mengcover pendidikan anak. Ya, artinya apa? Tidak bisa kita menyerahkan sekolah, kemudian di rumah tidak kita dampingi, kemudian lingkungannya tidak kita jaga, gitu ya. Maka
tetap anak itu sekolah itu tidak bisa menggantikan peran orang tua. Ya. Masya Allah, saya tadi nonton di TV itu ya, berita-beritanya itu Masya Allah buat geleng kepala. Ada anak yang membunuh ibunya gara-gara nggak diizinkan untuk nikah. Bayangkan. Anaknya mau nikah, nggak diizinkan ibunya dibunuh. Nah ini kan. Kemudian ada bapak tiri yang membunuh anak tirinya gara-gara masalah sepele. Ya. Ada kakak yang membunuh adiknya. Ini kan artinya lingkungan-lingkungan dalam rumah ini harus diharmonisasikan, harus dikontrol. Siapa yang mengontrol lingkungan rumah? Bukan guru, tapi orang tuanya. Seperti itu. Bagaimana menjadikan anak itu rukun sejak kecil. Ya. Alhamdulillah kami bertiga, saya dan 2 adik-adik itu, Masya Allah, masih tetap istiqomah dan ingin untuk tetap dekat dengan ibu. Ya. Adik saya punya rumah di Gresik, ya, dikontrakkan, ingin mendampingi ibu. Adik saya dosen IAIN di Ponorogo, ya, rela pulang pergi supaya dekat dengan ibu. Kenapa? Ya karena sejak kecil kita memang didekatkan. Ya. Karena satu ibu bisa mengasuh 3 anak, tapi 3 anak belum tentu bisa ngasuh satu ibu. Ya. Oleh karena itu ini penting ya, sehingga Rasul mengatakan baru aba'akum tabirrukum abna'akum. Berbaktilah kalian kepada orang tua kalian, niscaya anak-anak kalian akan berbakti kepada kalian. Maka supaya anak-anak kita bakti sama kita pun bakti sama orang tua. Karena itu pasti akan nyambung seperti itu. Nah, maka didik dengan ilmu dan amal, iman dan adab. Ya. Dari paling sangat kurang ya adab. Ya. Sekarang ini bangsa kita mungkin ada ilmu, ya, tapi kurang adabnya. Sehingga ketika kurang adabnya, maka tidak ada lagi rasa sosial, rasa kemanusiaan, ya, hilang seperti itu. Yang kelima, mempunyai jamaah atau komunitas yang satu visi. Ya, maka ini penting, alhamdulillah ada komunitas Nakes Surabaya Mengaji ini sangat luar biasa. Dan saya doakan mudah-mudahan terus istiqomah, lebih banyak lagi anggotanya, dan lebih banyak lagi yang mendapatkan manfaatnya. Kenapa? Karena kita ini harus berjamaah. Ya Allah, ya, ma'al jamaah. Ya. Kekuasaannya Allah itu bersama jamaah. Ya. Nah, kalau kita punya komunitas, maka kita tidak sendirian. Ada saudara-saudara kita yang bukan saudara, tapi mereka peduli sama kita. Ada saudara-saudara kita yang menyemangati kita ketika kita futur, ketika kita turun, ya, atau kendor ibadahnya. Ya. Ada saudara-saudara kita yang membuat sebuah kegiatan yang dengan kegiatan itu kita ngecas lagi, ya. Kita tambah semangat lagi. Ya. Maka bersyukur sudah punya jamaah, bersyukur sudah punya komunitas, dan ini terus kita jaga ya supaya komunitas ini tidak hanya untuk kita tapi juga untuk anak-anak kita. Dan pasti insya Allah ya ini merupakan jadi keluarga yang terdekat ya, karena keluarga yang dekat atau ukhuwah ya, ukhuwah persaudaraan itu yang paling dekat itu ukhuwah Islamiyah, ukhuwah yang didasarkan atas Islam, ukhuwah yang didasarkan atas iman, bukan ukhuwah yang didasarkan atas hubungan darah. Karena hubungan darah pun ya bisa jadi ya nanti clash, nanti tengkar, tapi kalau sama-sama didasarkan atas iman, Islam, ngaji, insya Allah ya Allah akan jaga ukhuwah ini ya. Dan yang terakhir, mendekatkan anak dengan Rabb-nya dan juga dengan firman-Nya yaitu Al-Qur'anul Karim. Maka bagaimana kita membuat suasana di rumah itu suasana yang Qur'ani, suasana yang religi. Nanti setelah ini saya akan berikan contohnya, 10 anaknya jadi hafid Quran. Keluarga bintang Quran, karena 10 anaknya jadi hafid Quran. Nah, ini kenapa anak harus hafal Quran sejak kecil? Ya. Karena menghafal sewaktu kecil seperti mengukir di atas batu. Dan jangan dibebani dengan hafalan yang banyak. Anak ketika menghafal itu bukan targetnya harus hafal banyak. Bukan berapa banyak hafalannya. Tapi ketika anak menghafal, jadikan anak itu senang. Ya. Jadi meskipun hafalnya itu surat An-Nas, senang. Dan dia ketika senang, maka yang diucapkan itu adalah Quran.
Tapi ketika kemudian kita dengan keinginan kita supaya anak kita itu hafid Quran, kemudian dipaksa, kemudian diberikan target yang melebihi dengan kemampuannya, padahal masa anak itu masih masa bermain, maka ini yang salah. Oleh karena itu kita buat anak itu senang dengan Quran. Kita berikan apresiasi, kita berikan penghargaan, gitu ya. Kenapa? Karena hadiah kita itu nggak ada apa-apanya dibandingkan hadiah anak yang hafid Quran. Maka sejak kecil kita motivasi, kita berikan apa alat-alat yang menunjang dia senang, gitu ya. Karena menghafal suatu kecil seperti mengukir di atas batu. Dan usia emasnya akan penuh dengan keberkahan. Ya, karena golden age itu ya sampai 6 tahun itu kalau diisi dengan Quran maka berkah seperti itu. Tertanam pada jiwa dan pikirannya senantiasa cinta Quran. Kalau sudah cinta Quran, pasti apa yang diucapkan, apa yang dilakukan itu Quran. Kemudian lebih tahan mentalnya dan terjaga akhlaknya. Ya, maka para ulama mengatakan ya adab sebelum iman, ya. Maka iman sebelum Quran, ya. Jadi sebelum masuk ke Quran atau ketika dia menghafal Quran, ya dikasih juga adab-adabnya dengan Quran. Karena banyak, ya. Dan ini fakta. Para penghafal Quran itu ngafal sambil rokokan. Mohon maaf. Ya. Dalam majelis simaan dia ngerokok, ya. Atau menghafalnya sambil tidur-tiduran. Ya, mungkin dia hafal tapi adabnya tidak ada. Adab membawa Quran bagaimana? Adab menaruh Quran bagaimana? Ya. Maka adab kemudian iman sebelum Quran. Mengapa? Karena tujuan kita baca Quran salah satunya itu adalah apa? Idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Apabila dibacakan ayat-ayat Al-Quran bertambah iman. Nah sekarang coba kita cek. Kita itu habis baca Quran, iman kita sudah nambah apa enggak? Sudahkah ada efek setelah kita baca Quran atau mendengarkan Quran? Karena normalnya yang benar adalah orang yang habis baca Quran, orang yang habis mendengarkan Quran, imannya nambah. Nah kenapa kok setelah baca Quran, setelah dengar Quran, kok nggak ada efeknya? Berarti ada yang masalah dalam hati kita, dalam iman kita. Maka adab, iman, kemudian Quran. Mengasah otak untuk semakin tajam, ya, sehingga mudah menghafal pelajaran lainnya. Masya Allah, saya alhamdulillah pernah mengundang Akila, ya, salah satu juara satu hafid Indonesia, ya, dan tetangga saya dekat dengan rumah, dan saya sering komunikasi dengan abinya. Masya Allah, Akila itu juara Olimpiade. Dia juga juara matematika, ya. Kenapa? Karena itu mudah, karena dia sudah hafal Quran. Gitu ya. Jadi orang yang hafal Quran itu, insya Allah yang lainnya akan mudah. Karena Al-Quran itu lebih susah dibandingkan pelajaran atau rumus-rumus matematika. Dan orang yang punya hafalan Quran tidak akan mudah pikun. Masya Allah, para masyayikh kami di Al-Azhar itu, ya, usianya sudah 80, 90. Tapi kalau ngimami itu nggak pernah baca kulhu. Ya bacaannya bacaan ayat-ayat Quran yang panjang, yang penuh dengan makna, Masya Allah. Sehingga orang yang punya Quran, punya hafalan, nggak akan pernah dia akan pikun seperti itu. Dan kemudian kelak ketika besar akan menjadi ulama pasti, ya, menjadi orang besar. Ya. Jadi ketika kecil dia dijaga Quran, besar dimuliakan dengan Quran. Dan Allah akan mencampurkan Al-Quran dalam darah dan dagingnya. Anak yang menghafal Al-Quran ketika kecil, di dalam darah dan dagingnya, Allah campurkan Al-Quran. Sebagaimana hadis, ya, riwayat Al-Bukhari, man ta'alam Al-Quran, wa huwa fata sinni, barang siapa yang mempelajari Al-Quran di usia dini, khallatahu Allahu bilahmihi wa damihi, maka Allah akan mencampurkan Quran itu ke dalam darah dan dagingnya. Insya Allah. Jadi kalau ada anak yang kemudian dia soleh, dia sangat hormat kepada orang tuanya, itu karena di dalam darah dagingnya sudah tercampur Al-Quran sejak kecil. Insya Allah.
Dan kalau bisa, kita sebagai orang tua itu yang mengawali itu. Jangan sampai kita itu tidak mengajari Al-Fatihah sama anak, rugi. Karena Al-Fatihah anak ini yang nanti senantiasa dibaca sampai besar dan pahalanya mengalir. Maka orang yang terdepan, orang yang harus tampil di awal mengajari Al-Fatihah itu orang tuanya. Maka apa peran kita dalam hafalan Quran? Anak-anak. Maka minimal kita pun juga menghafal. Jangan sampai nyuruh anak hafal, tapi kita nggak mau menghafal. Minimal kita hafal surat-surat pendek lah. Karena anak akan melihat seperti itu. Baik, ini para ulama ya, para sahabat yang besar karena ketika kecil dia menghafal Quran. Imam Syafi'i ya, menjadi imam madhab Syafi'i ya, sampai sekarang namanya terus dan ajaran-ajarannya kita praktekkan di Indonesia khususnya, itu hafal ketika 7 tahun. Imam At-Tabari ya, menjadi mufassir ya, dan kitab tafsirnya sampai saat ini kita pelajari, itu juga hafal di usia 7 tahun. Ibnu Sina yang Masya Allah sampai sekarang Avicenna dengan kitab Qanun Al-Tib The Canon yang menjadi rujukan para nakes gitu ya. Avicenna, Ibnu Sina itu dia dokter tapi hafal Quran usia 5 tahun. Masya Allah. Imam An-Nawawi dengan hadis arba'innya itu hafal Quran sebelum baligh. Imam Ahmad bin Hambal yang juga ulama madhab Hambali itu hafal sejak kecil. Ibnu Khaldun ahli sosiologi, ya ahli psikologi, hafal Quran usia 7 tahun. Ibnu Hajar Al-Asqalani, ulama fikih usia 9 tahun hafal Quran. Imam As-Suyuti, ya mufassir tafsir jalan lain, ya hafal Quran sebelum 8 tahun. Kemudian Raja Saudi Faisal bin Abdul Aziz, kemudian Presiden ya Palestina Ismail Haniyah, kemudian Presiden Mesir Muhammad Mursi, dan insya Allah anak kita semuanya yang hadir dalam majlis ilmu dan bersemangat melahirkan generasi Rabbani, insya Allah Allah mudahkan untuk bisa menghafal Al-Quran. Nah, ini Muhammad Mursi, Presiden Mesir satu-satunya yang terpilih secara pemilu demokratis. Ketika itu saya tahun 2010 saya lulus dari Al-Azhar, ya Husni Mubarak digulingkan, dikudeta, karena sebelum-sebelumnya dari Gamal Abdul Nasir itu seorang militer, kemudian diteruskan dengan Anwar Sadat, kemudian diteruskan dengan Husni Mubarak, itu semuanya militer. Tapi muncullah Muhammad Mursi, seorang alumni Al-Azhar dan juga doktor dari Sorbonne, Prancis, ya. Beliau hafidh Quran, ya, dan kemudian beliau menjadi presiden. Ya. Meskipun memang akhirnya digulingkan juga oleh militer dan dipenjara Mursi ini, dan kemudian beliau dihukum mati. Allahu yarham. Dalam salah satu wasiatnya, mereka menolak saya untuk memiliki salinan Al-Quran di dalam sel. Sampai ingin punya mushaf di dalam tahanan itu dilarang. Tapi apa yang mereka tidak tahu bahwa saya sudah menghafalnya lebih dari 40 tahun. Muhammad Mursi hanya ingin menyentuh Al-Quran, tidak lebih. Masya Allah. Itu orang di dalam sel, ya, sampai Quran pun dilarang masuk ke dalam selnya. Itu kangen dengan Quran. Kangennya apa? Kangen menyentuh mushaf Quran. Dan mushaf Quran yang dekat dengan kita, yang berada di lemari kita, yang mudah kita bisa megang, itu pun kita jarang untuk kangen bisa menyentuhnya. Maka Masya Allah, ya yakin dalam sebuah hadis dikatakan, yarfa'u bihadzal kitab aqwaman. Kitab ini, Al-Quran ini bisa memuliakan suatu kaum. Wa yad'u bi akharin, dan juga bisa merendahkan suatu kaum manakala dia menjauhi Quran. Nah ini ya keluarga 10 ya bersaudara bintang Al-Quran, bapak dan ibunya seorang anggota dewan. Kemudian 10-10-nya ya semuanya penghafal Quran. Ya. Yang diberikan oleh orang tuanya itu menjelaskan tujuan menghafal. Ya, maka
Kita harus seperti itu. Supaya anak senang itu kita kasih tahu tujuan menghafal Al-Quran itu apa. Supaya anak itu tidak terbebani, saya menghafal karena orang tua saya yang pingin. Tapi dikasih tahu, nah, tujuan menghafal Al-Quran itu untuk dirimu. Supaya kamu bersama Al-Quran. Supaya kamu diberkahi dengan Quran. Supaya Allah memudahkan segala urusanmu. Dan kemudian jangan sampai kita pelit berikan hadiah. Karena hadiah kita itu tidak ada balasannya. Dibandingkan hadiah mahkota. Bayangkan, dalam sebuah hadis dikatakan, orang tua itu suatu ketika diangkat oleh Allah, kemudian diberikan mahkota, diberikan jubah. Orang tuanya itu kaget. Ya Allah, kenapa saya kok dapat mahkota? Mahkota itu simbol raja. Jubah simbol raja. Saya jadi raja di sini. Kemudian dijawab oleh Allah, bi akhdhi waladakum al-Quran. Karena engkau di dunia mendidik anakmu, mengarahkan anakmu dengan Al-Quran. Insyaallah. Maka ya jangan sampai kita pelit ngasih hadiah sama anak. Pun jangan sampai menjanjikan anak hadiah. Ya, kalau kita nggak bisa jangan dijanjikan. Karena nanti terus ditagih, akan diingat gitu ya. Tapi berikan hadiah yang terbaik gitu ya. Tidak harus dengan uang. Minimal kita kasih penghargaan, kita kasih pelukan. Masya Allah. Peluk anak sebelum anak nggak mau meluk kita. Karena ada anak itu yang nggak mau meluk orang tuanya. Gimana perasaan orang tua yang nggak mau, yang anaknya nggak mau meluk dia? Maka peluk anak supaya anak itu meluk kita. Masya Allah. Berikan pelukan, berikan ucapan abi bangga, umi bangga, umi bahagia. Berikan seperti itu. Usia belia adalah usia emas, ibarat seperti lempung bisa dibentuk apa saja. Maka sejak kecil, ya, kita ini yang membentuk anak seperti itu. 30 pendekar muslim, ya, 30 para pahlawan muslim, pendidikannya dimulai usia emas, 0 sampai 6 tahun. Khalid tadi Avicenna, kemudian Ibnu Khaldun, Imam An-Nawawi, itu sejak kecil sudah dimulai pendidikannya dengan Quran. Jadi kan yang pertama mengajarkan atau mengenalkan calistung, ya baca, tulis, berhitung, kemudian Al-Fatihah juga adalah orang tua. Ini yang paling penting, kendalikan TV dan HP. Ya, Masya Allah, ini momok semua orang tua gitu ya. Karena anak pun sekarang yang dicari adalah HP. Ya. Lah, tergantung kita. Kalau saya pribadi dengan anak-anak, alhamdulillah anak saya 5, gitu ya. Jadi banyak lumayan. Anak-anak itu boleh main HP kalau dia sudah melakukan sesuatu. Ya, misal kalau dia mau main HP, saya suruh untuk bersihkan kamarnya dulu. Saya suruh untuk dia mengerjakan PR-nya dulu, baru dapat HP. Jadi HP itu adalah hadiah setelah dia melakukan sesuatu. Dan kemudian dibatasi, maka di HP saya dan istri itu ada aplikasi timer. Jadi 5 menit, ya, maksimal 10 menit. Kita kasih 10 menit, HP mati, sudah selesai. Karena kalau nggak dikasih batasan, sampai berjam-jam, dan itu membuat anak kecanduan. Dan ketika anak kecanduan, bahaya. Kemudian tidak pasang gambar selain kaligrafi atau ayat-ayat Al-Quran di rumah kita. Ya, maka pajang sebanyak-banyaknya ayat Al-Quran, kaligrafi. Karena setiap apa yang dilihat anak, usahakan Quran. Gitu ya. Jauhkan dari musik-musik yang melalaikan. Ya, Masya Allah. Bagaimana, ya mungkin satu sisi ada seorang anak yang kemudian dia nyanyi di Istana Presiden gitu ya. Dan orang-orang berjoget gitu ya. Ya, artinya kenapa dia dari kecil kemudian dia nyanyi seperti itu? Ya karena sejak kecil dia didengarkan dengan lagu-lagu seperti itu. Ya. Maka beda kalau kemudian kita mendengarkan Al-Quran, maka dia akan menjadi hafid Quran. Kemudian jaga dari perkataan yang kotor. Ya. Jadi kalau pendidikan almarhum bapak saya itu, ya anak-anaknya itu semuanya berbahasa Indonesia. Kenapa? Karena kalau mungkin bahasa Jawa dan kemudian Jawanya itu tidak kromo, maka ngoko. Nah, kalau anak kita ngomong dengan ngoko, maka dia akan ngoko dengan kita. Ya. Nah, dari bahasa yang ngoko itulah kemudian adabnya tidak ada dengan orang tua. Maka saya dengan anak pun dengan bahasa Indonesia.
Supaya apa? Supaya anak juga ngomong dengan saya bahasa Indonesia. Dan ini akhlak, adab gitu. Supaya anak tidak ngumpul dengan orang tua. Kemudian jauhi dari perkataan kotor, ya ngomong-ngomong yang tidak baik. Karena akan ditiru sama anak. Dan yang terakhir, subuh dan maghrib itu waktunya Quran. Subuh dan maghrib itu waktunya Quran. Rutinkan setoran walaupun sedikit, walaupun satu ayat. Ya. Maka kalau kita ingin di rumah kita ada Quran, minimal lah subuh. Ya. Tentu semuanya subuh ini masih di rumah insya Allah. Subuh bangunkan anak-anak, ya. Kemudian ajak sholat berjamaah. Maghrib pun seperti itu kondisikan. Jangan sampai lihat TV. Ya. Insya Allah, ya 2 waktu ini kalau kita jaga, ya akan menjadikan keluarga kita keluarga yang robbani dan Qurani. Doa dan juga kalam dari Abina Ihya Ulumuddin, ya sebut selalu ya nama anak dalam doa. Ya. Kemudian mintalah doa kepada para ulama. Ya. Beliau dawuh, setiap orang tua baiknya mendoakan anaknya sebagaimana doa Rasulullah kepada Sayyidina Ibnu Abbas, Allahumma faqih fid din wa alimhu fit ta'wil, ya. Jika anaknya lebih dari 3, sebutkan Allahumma faqih auladi. Sebutkan nama anaknya, Najwa, Salma, Ukasha, Gaza, Nabila, fid din wa alimhum at-ta'wil. Masya Allah, bapak kami, ya, almarhum, beliau sejak kami kecil, ketika doa itu disebut nama-nama kami. Dan beda. Anak yang disebut namanya dengan tidak berbeda. Orang tua yang disebut namanya dengan tidak berbeda. Ya, maka ini ijazah dari Yai Ihya Ulumuddin, ya, bisa kita amalkan sehingga kita sebut anak-anak dalam doa ini. Karena doa ini sudah dikabulkan oleh Allah. Ibnu Abbas mendapatkan doa ini menjadi orang yang faqih, orang yang faham agama dan faham Al-Quran. Kemudian doa yang selanjutnya, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. 2 harapan dari anak kita, qurrata a'yun. Apa qurrata a'yun? Anak yang membuat kita menangis dengan bangga. Anak yang menjadikan kita itu sejuk memandangnya. Ketika anak itu membanggakan kita, kemudian kita menangis, berarti qurrata a'yun. Bukan menangis karena sedih, ya, karena anak itu nggak bisa diatur gitu ya. Tapi anak yang membuat kita menangis dengan prestasinya, dengan ibadahnya, itulah anak yang qurrata a'yun. Kemudian mari kita didik anak kita menjadi pemimpin. Karena kalau anak kita tidak jadi pemimpin, nanti yang mimpin Indonesia, ya, akan orang lain. Ya. Bagaimana Singapura yang dulunya orang Melayu, ya, kemudian ternyata tidak ada pemimpin dari Melayu, dipimpin oleh orang Cina, sehingga jadilah sekarang penguasanya adalah Cina. Maka mari kita siapkan calon-calon pemimpin dari anak-anak kita, waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah anak-anak kami ini sebagai pemimpin orang-orang yang Generasi Rabbani adalah generasi yang haus dengan ilmu, senang menambah ilmu, dan senang juga mengamalkan ilmunya. Generasi Rabbani adalah mewujudkan doa di surat Al-Furqan, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun, yaitu generasi yang qurrata a'yun, dan generasi pemimpin bagi peradaban yang bertakwa. Semoga bermanfaat, semoga bertambah ilmu dan iman, dan mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi kebaikan. Allah a'lam bishawab. Taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal, taqabbal ya karim. Saya kembalikan ke Dr. Agung. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustadz Adin. Jazakallah khair Ustadz Adin atas kajian yang diberikan. Kami rasa waktu 1 jam 15 menit ini sangat singkat sekali. Sepertinya membahas tentang bagaimana mencetak keluarga yang Rabbani ini memang tidak akan ada habisnya pembahasannya. Dan mungkin waktu kita sangat terbatas, sayang sekali kita hanya dibatasi oleh waktu 1 jam sampai dengan maghrib. Insya Allah
ada yang ingin didiskusikan dari hadirin? Alhamdulillah banyak yang open kamera nih. Alhamdulillah, mungkin jamaah juga dari Ustadz. Kita setiap 2 pekan sekali Ustadz, hari Jumat sore kita kajian, hari Ahad setiap selang-seling dengan Jumat sore kita kajian kitab. Yang lalu hadis Arba'in An-Nawawiyah sudah khatam, saat ini Lubabul Hadis karya ilmu Imam Asyuti. Alhamdulillah, Masya Allah. Matur sangat sekali lagi. Ada yang ingin ditanyakan mungkin dari hadirin? Kalau belum ada yang ingin ditanyakan, boleh. Ustaz? Ada apa namanya Unirini dari Belanda ini, Masya Allah. Masya Allah. Iya. Alhamdulillah ini juga dari beberapa instansi, ada yang bidan, ada perawat, ada dokter, spesialis. Alhamdulillah dari Belanda ya. Masya Allah. Alhamdulillah. Iya, Masya Allah. Kalau untuk waktu maghrib itu Ustaz, kan ini kebanyakan dokter ya, atau tenaga medis yang kadang bekerja shift atau praktek sore begitu Ustaz. Itu sebenarnya memang waktu yang sangat ideal adalah waktu ba'da maghrib ngoten Ustaz. Kalau menurut Ustaz bagaimana untuk menggantinya? Mungkin subuh ya Ustaz. Kalau subuh kadang kesibukan istri memasak, kemudian kita menyiapkan anak sekolah, mungkin ada arahan Ustaz. Ya, memang tidak bisa dipungkiri karena memang kesibukan, meskipun memang subuh itu sebetulnya bisa kita maksimalkan karena ini adalah saat kita pertama kali bangun dari tidur. Tentu ada sebuah hadis yang mengatakan barang siapa yang bangun tidur kemudian yang difikirkan pertama kali adalah akhiratnya, maka Allah memberikan kemudahan dalam urusannya. Tapi kalau sudah bangun tidur, yang dicari HP-nya, yang dipikir gimana kerjanya, nanti amburadul. Itu sabdanya Rasulullah. Maka menurut saya memang kita sedari bangun tidur itu langsung kita juga bangunkan anak-anak gitu. Jadi mungkin kita tidak perlu bingung menyiapkan makanan karena memang nanti waktu itu akan eman ya. Ada juga yang menyiapkan makanan itu sejak malam sehingga ketika paginya hanya menghangatkan saja gitu. Atau makanan yang mudah, roti dan sebagainya ya. Intinya jangan sampai waktunya itu habis di dapur sementara anaknya tidak terkondisikan. Ataupun mungkin bisa menjadi sebuah penugasan ketika anaknya sudah besar gitu. Sudah kita buat timingnya ketika anak bangun tidur itu apa yang dilakukan, kemudian dia ngaji, dia kemudian apa dan sebagainya sudah kita arahkan itu, insya Allah juga bisa membantu. Memang kalau maghrib ketika nakes itu kemudian shiftnya malam pasti tidak akan bisa seperti itu. Tapi tetap dia mungkin bisa mengontrol dengan video call dengan anak-anaknya di rumah, memberikan penghargaan ya. Jadi di video call lagi ngapain gitu ya, kemudian nyampaikan Masya Allah, hebat, bangga, teruskan ini ngajinya, nah, seperti itu. Jadi insya Allah kita tetap bisa mengusahakan itu ya, karena kalau kita kemudian wah ini nggak bisa ya, kan nggak bisa. Wah ini susah akan susah, tapi insya Allah kita pelan-pelan gitu mengkondisikan seperti itu. Betul sangat Ustaz. Tergantung niat berarti kembali. Betul. Mungkin bisa ada yang didiskusikan lagi, mungkin satu pertanyaan lagi atau kita cukupkan Ustaz. Mohon dibantu untuk memimpin doa Ustaz sebelum kita tutup. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka al-ikhlas wa sidqa fil qawli wal amal. Ya Allah, kami yang hadir di sini ya Allah, mohon kepadamu ikhlas dalam semua amal ibadah kami ya Allah, dan terimalah semua amal ibadah kami ya Allah.
wasidqa, dan berikanlah kepada kami ya Allah kebenaran dalam hidup. Bimbinglah kami untuk hidup yang benar, dan tunjukkanlah yang benar itu adalah benar ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Ya Allah, kami mohon kepadamu ridhamu ya Allah, kasih sayangmu ya Allah, dan kami mohon kepadamu jannah surgamu ya Allah. Allah makhtimna bil iman. Ya Allah, tutuplah hidup ini. Wafatkanlah kami dalam keadaan iman dan Islam. Wafatkanlah kami dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, terimalah semua amal ibadah kami ya Allah. Pekerjaan kami ya Allah, kami niatkan untuk ibadah kepadamu. Terimalah ya Allah sebagai sebuah ibadah ya Allah. Dan jadikanlah kami dan keluarga kami keluarga yang rabbani, keluarga yang salih salihah, keluarga yang qurrata ayun, keluarga yang berkumpul kembali di jannah-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah, berikanlah kepada kami kebahagiaan di dunia Allah, dan juga berikanlah kepada kami kebahagiaan di akhirat ya Allah. Jauhkanlah kami dan keluarga kami dari api neraka. Waqina adzabannar wa adkhilnal jannata mal abrar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakallah khair Ustadz dan seluruh hadirin atas kehadirannya dalam kajian sore hari ini. Semoga kita dapat mendapatkan ilmu yang manfaat, kita amalkan, dan semoga kita terikat pada suatu ukhuwah yang paling kuat, dikatakan Ustadz, dari ukhuwah Islamiyah, melebihi hubungan antara adik dan kakaknya atau anak dengan ibunya, begitu Ustadz. Kita tutup kajian kali ini dengan bacaan hamdalah, alhamdulillah, istighfar, dan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih dan mohon maaf. Allahumma fiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.